Global Studio Center menampilkan data sensor pada aplikasi web Firebase. Sekarang kita akan membuat aplikasi web Firebase untuk menampilkan pembacaan data sensor yang disimpan di Firebase Real-Time Database. Halaman web pembacaan sensor dilindungi dengan autentikasi dengan email dan kata sandi atau password. Kita akan mempelajari cara menampilkan data dari database dan cara menambahkan autentikasi ke aplikasi web kita. Berikut adalah skenario alur prosesnya. Proses pertama adalah autentikasi, yaitu pengiriman data email dan password dari modul ESP32 ke Firebase. Kemudian, Firebase akan mengirimkan data user ID ke modul ESP32. Proses ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Database dilindungi dengan aturan keamanan. Pengguna hanya dapat mengakses node database di bawah node dengan UID penggunanya. Setelah mendapatkan UID pengguna, ESP32 dapat mempublikasikan data ke database. Setelah proses autentikasi selesai, langkah selanjutnya adalah modul ESP32 mengirimkan data temperatur, kelembaban, tekanan ke real-time database Firebase. Pengguna yang ingin mengakses database di Firebase harus login, yaitu memasukkan email dan password. Setelah informasi login sesuai, maka aplikasi web akan terbuka. Kemudian, real-time database Firebase akan mengirimkan data temperatur, kelembaban, tekanan pada aplikasi web. Aplikasi web akan menampilkan suhu, kelembaban, dan tekanan secara real-time yang diperoleh dari real-time database Firebase. Firebase menghosting aplikasi web kita melalui CDN global menggunakan Firebase Hosting dan memberikan sertifikat SSL. Kita dapat mengakses aplikasi web kita dari mana saja menggunakan nama domain yang dibuat oleh Firebase. Saat pertama kali mengakses aplikasi web, kita perlu mengautentikasi dengan alamat email dan kata sandi atau password resmi. Kita telah menyiapkan pengguna tersebut dan metode autentikasi di pembahasan sebelumnya. Setelah autentikasi, kita dapat mengakses halaman aplikasi web yang menampilkan pembacaan sensor yang disimpan di real-time database. Real-time database disiapkan pada pembahasan sebelumnya. Setelah masuk, kita dapat keluar kapan saja. Dan ketika kita akan mengakses aplikasi lagi, kita harus masuk atau login lagi. Membuat Firebase Project sudah pernah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu mengirim pembacaan sensor BME 280 ke real-time database. Instalasi software Visual Studio Code, Node.js, dan juga menginstal Firebase Tools sudah pernah dibahas pada materi sebelumnya. Menambahkan aplikasi ke Firebase Project.
Tekan tombol Add App. Tekan gambar ikon coding. Isi app nickname dengan ESP32 monitoring cuaca. Dan centang also set up Firebase hosting. Kemudian tekan tombol Register App. Scroll sedikit ke bawah. Copy-paste informasi Firebase config ke Notepad. Informasi Firebase config tersebut akan digunakan pada codingan selanjutnya. Kemudian tekan tombol Next. Kemudian tekan tombol Next. Scroll sedikit ke bawah. Tekan tombol Continue to Console. Set up Firebase Web App Project pada Visual Studio Code. Membuat folder project. Buat folder di komputer tempat kita ingin menyimpan proyek Firebase. Misalnya, proyek IoT monitoring cuaca di drive C. Buka Visual Studio Code. Buka menu File, lalu Open Folder. Dan pilih folder yang baru saja kita buat. Buka menu Terminal, lalu New Terminal. Jendela terminal baru akan terbuka di jalur atau path atau folder proyek kita, yaitu folder proyek IoT monitoring cuaca. Firebase Login. Pada window terminal, ketik Firebase Login. Akan muncul pertanyaan, Allow Firebase to collect CLI usage and error reporting information? Ketik N pada keyboard komputer, yang artinya No. Lalu tekan tombol Enter.
Namun jika sudah login, maka akan muncul pesan already logged in as email Anda @gmail.com. Inisialisasi proyek aplikasi web Firebase. Setelah berhasil masuk, jalankan perintah berikut untuk memulai direktori proyek Firebase di folder saat ini. Firebase init. Akan muncul pertanyaan, "Are you ready to proceed?" Yes. Tekan tombol Y pada papan keyboard komputer, lalu tekan Enter. Tekan tombol panah, atas atau bawah, pada papan keyboard untuk memilih menu, dan tekan tombol spasi untuk memilih. Pilih menu berikut. Real-time database. Configure security rules file for real-time database, and optionally, provision default instance. Hosting. Configure files for file-based hosting and optionally set up GitHub Action Deploys. Setelah semua menu terpilih, ditandai dengan simbol asterik, yaitu tanda bintang, dalam kurung, kemudian tekan Enter. Pilih menu Use an existing project dengan ditandai oleh highlight biru, dan kemudian tekan Enter. Setelah itu, pilih proyek Firebase untuk direktori ini, yang sudah dibuat di pembahasan sebelumnya. Dalam kasus ini adalah ESP32 Monitoring Cuaca. Lalu tekan tombol Enter. Pilih opsi berikut. What do you want to use as your public directory? Tekan Enter untuk memilih public. Kemudian, untuk menu configure as a single page app, rewrite URLs to index.html, tekan tombol N untuk No. Kemudian untuk setup automatic builds and deploys with GitHub, tekan No atau N.
Tekan Enter pada pertanyaan What file should be used for real-time database security rules? Proyek Firebase sekarang seharusnya sudah berhasil diinisialisasi. Perhatikan bahwa Visual Studio Code membuat beberapa file penting di bawah folder proyek. File index.html berisi beberapa teks HTML untuk membuat halaman web. Untuk saat ini, biarkan teks HTML default. Idenya adalah menggantinya dengan teks HTML kita sendiri untuk membangun halaman web khusus untuk kebutuhan proyek kita. Untuk memeriksa apakah semuanya berjalan seperti yang diharapkan, jalankan perintah berikut di jendela atau window Visual Studio Code Terminal. Firebase Deploy. Setelah itu, kita membutuhkan URL aplikasi web untuk mengaksesnya. Copy link Project Console dan hosting URL pada Notepad untuk keperluan lebih lanjut. Buka hosting URL pada browser. Kita dapat mengakses web page ini dari mana saja. Membuat Firebase Web App. Sekarang setelah kita berhasil membuat aplikasi proyek Firebase di Visual Studio Code, ikuti langkah selanjutnya untuk menyesuaikan aplikasi agar menampilkan pembacaan sensor di halaman web yang dilindungi oleh login. Index.html. Edit file index.html yang ada di Visual Studio Code dengan script coding yang ada pada file index.html.txt. File index.html.txt dapat diakses pada link berikut. File HTML ini membuat halaman web sederhana yang menampilkan bacaan yang disimpan di real-time database yang dibuat di proyek sebelumnya. Saat kita mengautentikasi dengan email pengguna resmi dan kata sandi yang sesuai, user interface dengan pembacaan sensor akan ditampilkan. Kita perlu memodifikasi script coding dengan objek Firebase config yang sudah disimpan di Notepad sebelumnya. Penjelasan coding. Di bagian head file HTML, kita harus menambahkan semua metadata yang diperlukan.
Judul halaman web adalah ESP32 Monitoring Cuaca. Kita harus menambahkan baris berikut untuk dapat menggunakan Firebase dengan aplikasi kita. Kita juga harus menambahkan produk Firebase yang ingin digunakan. Dalam contoh ini, kita menggunakan real-time database dan authentication. Kemudian, ganti objek Firebase config dengan yang sudah kita simpan sebelumnya di Notepad. Firebase diinisialisasi, dan kita membuat dua variabel global db dan auth yang merujuk ke autentikasi Firebase dan ke database real-time Firebase. Baris berikut memungkinkan kita menggunakan ikon font awesome. Berikutnya memasukkan 5 icon di halaman web. Referensikan file style.css eksternal untuk memformat halaman HTML. Kita sudah selesai dengan metadata. Sekarang mari kita ke bagian HTML yang terlihat oleh pengguna, yaitu yang di antara tag body. Kita membuat bilah navigasi teratas dengan nama aplikasi kita dan ikon kecil dari font awesome. Baris berikut membuat bilah dengan detail pengguna yang diautentikasi, yaitu email. Ini juga menunjukkan link logout untuk logout pengguna. Pertama, kita mengatur gaya tampilan semua elemen menjadi tidak ada. Kita akan menyembunyikan dan menampilkan konten tergantung apakah pengguna diautentikasi atau tidak. Kita akan menanganinya menggunakan JavaScript. Selanjutnya, baris berikut membuat form login dengan field input untuk email dan field input untuk password. Di dalam form juga terdapat paragraf untuk menampilkan pesan error jika login gagal. Terakhir, kita membuat kisi untuk menampilkan pembacaan sensor. Tempat di mana kita akan menyisipkan pembacaan sensor memiliki tag span dengan ID tertentu sehingga kita dapat merujuk ke elemen HTML tersebut menggunakan JavaScript dan menyisipkan pembacaan sensor yang disimpan di database. Kita perlu menambahkan referensi ke file JavaScript eksternal. Untuk aplikasi kita akan membuat dua file JavaScript, yaitu auth.js yang menangani semua yang berhubungan dengan autentikasi, dan index.js yang menangani semua yang berhubungan dengan UI. Kita akan membuat file-file itu di dalam folder bernama scripts, di dalam folder public aplikasi. Setelah melakukan perubahan yang diperlukan, yaitu memasukkan objek Firebase config, kita dapat menyimpan file HTML ini.
style.css. Di dalam folder public, buat file bernama style.css. Untuk membuat file, pilih folder public, lalu klik ikon plus file di bagian atas File Explorer. Sebut saja style.css. Lalu edit file style.css tersebut dengan script coding yang ada di dalam file style.css.txt. File style.css.txt dapat diakses pada link berikut. File CSS menyertakan beberapa gaya sederhana untuk membuat halaman web kita terlihat lebih baik. Di sini kita tidak akan membahas cara kerja CSS. Akan ada pembahasan lain tentang CSS. JavaScript files. Kita akan membuat dua file JavaScript, yaitu auth.js dan index.js di dalam folder scripts yang berada di dalam folder public. Pilih folder public, lalu klik ikon plus folder untuk membuat folder baru. Beri nama scripts untuk folder baru itu. Kemudian, pilih folder scripts tersebut dan klik ikon plus file. Buat file bernama auth.js, kemudian ulangi langkah sebelumnya untuk membuat file index.js. Auth.js. Sekarang, mari terapkan login pengguna menggunakan autentikasi Firebase. Kita akan menerapkan proses masuk menggunakan email dan kata sandi atau password. Edit file auth.js yang ada di Visual Studio Code dengan script coding yang ada di file auth.js.txt. File auth.js.txt dapat diakses pada link berikut. Kemudian simpan file tersebut. File ini menangani semua yang berhubungan dengan login dan logout pengguna. Login. Di dalam file auth.js, terdapat fungsi atau blok coding terkait dengan login pengguna atau user.
Kita membuat variabel yang merujuk ke elemen HTML from login, yang disebut login form. Jika kita kembali ke file index.html, kita dapat melihat bahwa formulir tersebut memiliki ID login form. Kita menambahkan event listener dengan tipe submit ke formulir. Ini berarti bahwa instruksi selanjutnya akan dijalankan setiap kali formulir dikirimkan. Kita bisa mendapatkan data yang dikirimkan sebagai berikut. Jika kita kembali ke file HTML, kita akan melihat bahwa input fields berisi ID berikut: input email dan input password, masing-masing untuk email dan kata sandi. Sekarang setelah kita memasukkan email dan kata sandi, kita dapat mencoba masuk ke Firebase. Untuk melakukannya, berikan alamat email dan kata sandi pengguna ke metode berikut. Sign in with email and password. Setelah masuk, kita mengatur ulang formulir dan mencetak email pengguna di konsol. Jika ada kesalahan masuk, kita menangkap pesan kesalahan dan menampilkannya pada elemen HTML pesan kesalahan atau error message, paragraf di bawah formulir. Logout. Potongan skrip berikut bertanggung jawab terhadap aktivitas logout user. Saat pengguna masuk, tautan keluar terlihat di bilah autentikasi. Tautan itu memiliki ID tautan keluar atau logout link. Lihat di file HTML. Jadi, pertama kita buat sebuah variabel bernama logout yang mengacu pada link logout. Kemudian kita tambahkan event listener bertipe klik. Ini berarti instruksi selanjutnya akan berjalan setiap kali kita mengklik tautan logout. Saat tombol diklik, kita mengeluarkan pengguna menggunakan metode signout. Perubahan status auth state changes. Untuk melacak status autentikasi pengguna, untuk mengetahui apakah pengguna masuk atau keluar, ada metode bernama onAuthStateChange yang memungkinkan kita menerima peristiwa setiap kali status autentikasi berubah. Jika pengguna yang dikembalikan adalah 0 atau 0, pengguna saat ini keluar. Jika tidak, saat ini sedang masuk. Dalam kedua skenario, kita mencetak status pengguna saat ini ke konsol dan memanggil fungsi setupUI. Kita belum membuat fungsi itu, tetapi akan bertanggung jawab untuk menangani antarmuka pengguna sesuai dengan status autentikasi. Saat pengguna masuk, kita meneruskan user sebagai argumen ke fungsi setupUI. Dalam hal ini, kita akan menampilkan antarmuka pengguna lengkap untuk menampilkan pembacaan sensor, seperti yang akan kita lihat nanti. Kita juga mendapatkan UID pengguna, yang nantinya akan kita perlukan untuk memasukkan dan membaca data dari database.
Jika pengguna keluar, kita memanggil fungsi setupUI tanpa argumen apapun. Dalam skenario itu, kita hanya akan menampilkan pesan yang menginformasikan bahwa pengguna telah keluar dan tidak memiliki akses ke antarmuka, seperti yang akan kita lihat nanti. Index.js. File index.js menangani UI, menampilkan konten yang tepat tergantung pada status autentikasi pengguna. Saat pengguna masuk, file ini mendapatkan bacaan baru dari database setiap kali ada perubahan. Script coding file index.js dapat diambil dari file index.js.txt pada link berikut. Mendapatkan elemen HTML. Pertama, kita membuat variabel untuk merujuk ke beberapa elemen di antarmuka UI dengan merujuk ke ID mereka. Untuk mengidentifikasi elemen-elemen ini, kita disarankan kita melihat file HTML yang disediakan dan menemukan elemen dengan ID yang dirujuk. Login elemen sesuai dengan form login. Konten elemen sesuai dengan bagian halaman web yang terlihat saat pengguna masuk, yang menunjukkan pembacaan sensor. User details elemen sesuai dengan bagian yang akan menampilkan email dari pengguna yang masuk. Auth bar elemen sesuai dengan bilah autentikasi yang menunjukkan status pengguna saat ini. Email pengguna yang diautentikasi dan tautan logout. Fungsi setup UI. Kemudian, kita membuat fungsi setup UI yang akan menangani UI sesuai dengan status autentikasi pengguna. Di file auth.js, kita memanggil fungsi setup UI dengan argumen user adalah setup UI user jika pengguna login, atau fungsi tanpa argumen setup UI saat pengguna keluar. Jadi, mari kita periksa apa yang terjadi saat pengguna masuk. Kita menentukan bagian UI mana yang harus terlihat atau tidak terlihat. Saat pengguna masuk, kita ingin menyembunyikan formulir masuk. Untuk menyembunyikan suatu elemen, kita dapat mengatur style tampilan menjadi none. Kita menampilkan bilah atau bar autentikasi yang menunjukkan detail pengguna dan tautan keluar. Untuk melakukan itu, kita dapat mengatur gaya atau style tampilannya untuk di blok. Kita juga ingin konten utama halaman web dengan pembacaan sensor terlihat. Akhirnya, kita bisa mendapatkan email pengguna yang masuk dengan user.email dan menampilkannya di bagian user details elemen sebagai berikut. User ID dan database path. Setelah kita memiliki pengguna yang masuk, kita bisa mendapatkan UID-nya dengan user.id. Setelah mendapatkan UID pengguna, kita buat variabel untuk merujuk ke jalur database, tempat kita menyimpan data. Kemudian, kita membuat referensi database ke jalur atau path tersebut.
menampilkan pembacaan sensor. Baris berikut mendapatkan pembacaan sensor baru setiap kali ada perubahan dan memperbarui elemen HTML yang sesuai dengan nilai baru. Logout UI. Cuplikan berikut menangani UI saat pengguna logout. Kita ingin menyembunyikan bilah autentikasi atau authentication bar dan konten halaman web utama atau pembacaan sensor dan menampilkan formulir login. File favicon. Untuk menampilkan favicon di aplikasi web, kita perlu memindahkan gambar yang ingin kita gunakan sebagai favicon ke folder public. Gambar harus disebut favicon.png. Kita cukup memindahkan file favicon dari komputer kita ke folder public di Visual Studio Code. File favicon.png dapat diambil pada link berikut. Deploy app. Setelah menyimpan file HTML, CSS, dan JavaScript, terapkan atau deploy aplikasi kita di Visual Studio Code dengan menjalankan perintah berikut di jendela terminal VS Code. Selamat, kita telah berhasil mendeploy aplikasi kita di hosting di CDN Global menggunakan hosting Firebase. Kita dapat mengakses aplikasi web kita dari mana saja di URL hosting yang disediakan. Dalam proyek ini adalah https://sp32monitoringcuaca.web.app. Gunakan rangkaian dan skrip coding Arduino pada proyek sebelumnya, yaitu pengiriman data sensor ke RTDB Firebase. Gunakan email dan password yang ada di skrip coding Arduino untuk login ke aplikasi.